Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah e-commerce. Di sini saya sendiri, Asep Maulana Sidik, akan mempresentasikan tentang e-commerce. E-commerce yaitu lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individu, yaitu di mana di lingkungan digital kita yang memungkinkan kita bertransaksi seperti barang ataupun komersial yang terjadi di antara banyak organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok dan individu dan kelompok. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai seperti uang, melintasi batas-batas organisasi dan individu sebagai imbalan atas barang dan jasa. Lalu selanjutnya, sejarah e-commerce. Di sini ada beberapa 3 tahapan atau 3 sejarah awal mulanya ada e-commerce, yaitu pada tahun 1995 ketika Netscape.com sebagai salah satu portal Ynet pertama menerima iklan pertama dari perusahaan-perusahaan besar dan mempopulerkan ide bahwa web dapat digunakan sebagai media untuk beriklan dan berjualan. Lalu ada pertumbuhan e-commerce sangat cepat dan mencapai puncaknya itu pada tahun 2007. Lalu pada tahun 2006 pertumbuhan e-commerce mulai melambat, menurun dengan tingkat pertumbuhan tahunan 25%. Lalu selanjutnya, kelebihan dari e-commerce. Yang pertama, e-commerce itu ada di mana-mana, yaitu masih kita memiliki alat digital seperti handphone, laptop, komputer, otomatis e-commerce atau jual beli online atau pasar online pasti akan ada di mana-mana. Masih kita punya alat-alat digital atau alat-alat teknologi seperti laptop atau handphone, yaitu untuk manfaat bagi perusahaan. Pengertian pasar diperluas melebihi batas tradisional dan bergeser dari lokasi geografis bersifat sementara. Ruang pasar diciptakan, belanja dapat dilakukan di mana saja, kenyamanan pelanggan meningkat, dan biaya berbelanja menurun. Nah, manfaatnya yaitu ada kita bisa melakukan di mana saja, terus kenyamanan bagi pelanggan atau membeli kita meningkat, dan biaya berbelanja pun kita sedikit menurun. Lalu selanjutnya, dimensi teknologinya yaitu menjangkau seluruh dunia. Manfaatnya, perdagangan sangat memungkinkan terjadi lintas budaya dan negara. Pasar potensialnya mencakup individu dan perusahaan, yaitu jika menjangkau seluruh dunia, kemungkinan barang-barang dari luar negeri atau dalam negeri yang jauh dari tempat kita berada sekarang akan lebih mudah dipesan dengan adanya e-commerce. Lalu selanjutnya ada standar universal, yaitu dengan standar teknik yang digunakan di seluruh dunia. Sistem komputer yang berbeda-beda dapat saling berkomunikasi. Lalu selanjutnya ada kaya manfaat. Manfaatnya yaitu pesan pemasaran dalam bentuk video, audio, dan teks terintegrasi ke dalam sebuah pesan pemasaran tunggal bagi pelanggan. Yaitu ada interaktif, yaitu pelanggan melibatkan dalam dialog dinamis menyesuaikan dengan pengalamannya dan membuatnya terlibat dalam penyampaian barang ke pasar. Lalu selanjutnya ada kepadatan informasi, biaya pemrosesan, penyimpanan, dan penyampaian informasi menurun drastis, sementara kekinian akurasi dan ketepatan waktu meningkat, informasi menjadi lebih banyak, lebih murah, dan akurat. Lalu
Selanjutnya ada personalisasi, yaitu manfaatnya personalisasi pesan pemasaran dan penyesuaian produk dan layanan disesuaikan dengan karakteristik perorangan. Jadi untuk personalisasi ini sesuai yang kita pilih, sesuai produk yang kita pilih, dan kita akan dilayani sesuai pesanan yang kita pilih. Lalu selanjutnya ada konsep utama dalam e-commerce atau pasar digital. Yang pertama itu ada konsepnya itu pasti adanya internet. Internet mengurangi asimetri ketimpangan informasi. Nah, untuk internet ini mungkin salah satu konsep yang dimana informasi-informasi itu kita bisa dapatkan di dalam internet. Lalu selanjutnya, pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan biaya pencarian dan transaksi yang sangat kecil. Biaya menu yang lebih rendah, diskriminasi harga, dan kemampuan untuk mengubah harga dengan dinamis sesuaikan dengan kondisi pasar. Lalu selanjutnya ada pasar digital dapat mengurangi atau menambah biaya penggantian bergantung pada sifat produk atau layanan yang dijual dan dapat menyebabkan penundaan kepuasan. Lalu selanjutnya, pasar digital memberikan banyak kesempatan untuk menjual langsung kepada pembeli dengan melewati banyak perantara seperti distributor atau gerai acara. Nah, sudah jelas di sini mungkin kita di pasar digital ini tidak gak usah mempunyai lapak atau tempat gitu. Yang penting kita memiliki barang dan alat untuk memasarkan digital seperti handphone. Kita sudah bisa menjadi berjualan lewat internet. Lalu selanjutnya, dimungkinkan terjadinya disintermediasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Nah, di sini ada terjadinya disintermediasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Lalu selanjutnya, di sini ada pasar digital versus pasar tradisional. Yang pertama, ketimpangan informasi di pasar digital itu berkurang, namun di pasar tradisional itu sangat tinggi. Terus biaya pencarian di pasar digital itu rendah, pasar tradisional tinggi. Untuk biaya transaksi, nah biaya transaksi atau harga jual atau harga beli itu di pasar digital itu lebih murah atau rendah, tapi di pasar tradisional lebih tinggi dalam menjualnya. Terus penundaan kepuasan sangatlah tinggi di pasar digital itu, kecuali untuk barang digital. Namun di pasar tradisional juga tinggi. Untuk biaya menu di pasar digital rendah, pasar tradisional lebih tinggi. Terus penentuan harga dinamis, di pasar digital itu biayanya rendah dan cepat, tapi di pasar tradisional tinggi atau tertunda. Diskriminasi harga, untuk di pasar digital itu biayanya rendah dan cepat untuk diskriminasi harga, dan di pasar tradisional itu lebih tinggi dan tertunda. Lalu ada segmentasi pasar. Untuk di pasar digital itu biaya rendah, ketepatan sedang. Namun di pasar tradisional harganya tinggi tapi ketepannya juga kurang. Terus biaya penggantian di pasar digital tinggi atau rendahnya itu tergantung barang dan penjualnya. Jika ada barang sesuatu yang rusak atau tidak sesuai yang kita pesan, jika penjualnya jujur, itu untuk biaya penggantiannya itu lebih tinggi. Tapi jika penjualnya itu mungkin berbohong, untuk biaya penggantiannya itu rendah. Namun di pasar tradisional itu untuk biaya penggantian tinggi karena kita sudah mengetahui di mana tempat atau lokasi yang penjual itu sendiri.
Lalu di sini ada pengaruh jaringan. Untuk pengaruh jaringan itu ya mungkin untuk pasar digital itu atau e-commerce sangatlah harus kuat untuk jaringan itu. Karena kenapa? Karena jika jaringan lemot atau kurang kuat, maka untuk aplikasi-aplikasi e-commerce itu sangat susah kita akses. Tapi untuk pasar tradisional, mungkin untuk pasar tradisional untuk pengaruh jaringan itu lemah, karena untuk di pasar tradisional kita langsung menemui atau langsung ke pasar, ke tempat gitu. Jadi tidak harus memiliki jaringan. Lalu di sini ada disintermediasi. Untuk di pasar digital itu sangat mungkin terjadi, tapi di pasar tradisional kurang memungkinkan terjadi. Lalu selanjutnya ada konsep utama dalam e-commerce atau barang digital. Nah, di pasar digital ini sangat memperluas penjualan barang-barang digital. Nah, untuk di pasar digital ini mungkin diperluasnya atau kebanyakannya itu menjual barang-barang digital seperti handphone, headset, terus mouse, keyboard, laptop, komputer, dan lain-lain seperti barang-barang digital. Lalu ada barang digital atau barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Selanjutnya, model bisnis internet. Nah, yang pertama itu kategori untuk toko virtual, yaitu menjual produk fisik langsung kepada pengguna perorangan atau perusahaan. Untuk contohnya seperti di tokopedia.com, redandvelove.com, atau Lazada, terus Shopee. Sekarang itu banyak lah untuk toko-toko atau aplikasi-aplikasi yang kita bisa install melalui handphone atau komputer atau laptop. Lalu selanjutnya ada perantara informasi, yaitu menyediakan informasi barang, harga, dan ketersediaan kepada pembeli, perorangan, atau perusahaan memperoleh pendapat dari iklan atau dari mempertemukan pembeli dan penjual. Yang dimana perantara informasi ini mungkin di hampir di seluruh aplikasi juga pasti ada ya. Untuk informasi-informasi barang, deskripsi barang itu pasti ada. Untuk ketersediaan ada atau tidaknya barang itu pasti ada, pasti diinformasikan di tokonya itu sendiri. Lalu perantara transaksi, yaitu menghemat biaya dan waktu pengguna dengan memproses transaksi penjual secara online dan mengenakan biaya untuk setiap transaksi yang terjadi. Juga menyediakan informasi tarif dan ketentuan yang berlaku. Nah, yang dimana perantara transaksi ini yaitu untuk menghemat biaya. Nah, yang menghemat biaya ini mungkin untuk aplikasi-aplikasi besar mungkin banyak seperti diskon-diskon, yaitu mungkin untuk lebih menghemat biaya. Dan untuk waktunya juga kita menggunakan waktu bisa kapan saja, malam pun masih kita belum istirahat seperti malam, kita bisa meluangkan waktu untuk bertransaksi di e-commerce tersebut. Lalu selanjutnya ada pasar online, yaitu menyediakan lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, mencari barang, menunjukkan barang, dan menetapkan harga barang, dapat menyediakan fungsi lelang, memperoleh pendapatan dari biaya transaksi. Nah, yang dimana pasar online itu yaitu kita disediakan sebuah aplikasi, yaitu di dalamnya kita ada pembeli, penjual yang dapat bertemu secara online. Terus mencari barang secara online, dicari melalui pencarian, tinggal dicari nama barang atau terus langsung search, kita akan menemukan barang-barang yang kita inginkan. Terus menetapkan harga barang dan dapat menjadikan fungsi lelang dan memperoleh pendapatan dari biaya transaksi. Selanjutnya ada model bisnis internet. Yang pertama itu
Penyediaan muatan yaitu memperoleh pendapatan dengan menyediakan muatan digital seperti berita, musik, video digital melalui web. Pelanggan mungkin harus membayar untuk mengakses atau pendapatan dari penjual ruang iklan. Yaitu di sini penyediaan muatan dalam model bisnis internet, yaitu kita disediakan sebuah aplikasi atau web yang di dalamnya kita bisa mengiklankan atau memberitakan tentang musik yang kita buat, video digital yang kita buat melalui web, dan pelanggan untuk mengupload atau mempublikasikan video atau musik itu harus membayar untuk mengakses atau mendapatkan dari penjualan ruang iklan, yaitu untuk diiklankan. Selanjutnya ada penyedia layanan online. Memberikan layanan online untuk perorangan atau perusahaan memperoleh pendapatan dari pendaftaran atau biaya transaksi, dari iklan atau dari pengumpulan info pasar tentang para penggunanya. Lalu selanjutnya ada komunitas virtual, menyediakan tempat pertemuan online di mana orang-orang dengan minat sama dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Lalu selanjutnya ada portal, menyediakan titik awal untuk memasuki web bersama dengan muatan-muatan khusus dan layanan lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada jenis e-commerce. Yang pertama dari sisi pelaku transaksi e-commerce, yaitu ada B2C, yaitu bisnis ke konsumen, yaitu penjualan produk secara eceran kepada pembeli atau perorangan. Contoh Renaissance Double, yang dimana penjualan itu kita menjual barang atau produk secara eceran kepada pembeli untuk perorangan. Lalu selanjutnya ada B2B, bisnis ke bisnis, B2B, yaitu penjualan produk dan layanan antara perusahaan. Seperti perusahaan ini menyediakan layanan atau membuat produk untuk perusahaan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada C2C, yaitu konsumen ke konsumen, yang dimana penjualan dari konsumen ke konsumen, dari pribadi untuk pribadi lagi. Kita misalnya kita sendiri mempunyai produk dan kita menjualnya ke konsumen yang lain. Lalu ada koneksi fisik pelaku dengan web, yaitu dengan kabel atau mobile commerce. Mobile commerce yaitu perangkat nirkabel, mulai digunakan untuk membeli produk dan layanan selain digunakan untuk berkirim pesan. Lalu selanjutnya layanan mobile commerce dapat berupa layanan berbasis muatan dan lokasi. Seperti contoh layanan berbasis muatan dan lokasi itu informasi jadwal kereta, informasi lokasi SPBU. Lalu selanjutnya ada layanan perbankan dan keuangan. Contohnya yaitu seperti transaksi transfer antara rekening, cek saldo, cek tagihan. Seperti sekarang itu mungkin ada aplikasi Dana, terus BRI juga, Brimo, terus ada Mandiri seperti Lipin, itu untuk Mandiri mungkin ya. Terus ada iklan nirkabel, terus permainan dan hiburan. Lalu selanjutnya ada mobile commerce, yaitu tantangan mobile commerce. Yang pertama itu untuk keterbatasan jumlah hotspot WiFi, atau untuk mungkin ini termasuk jaringan juga untuk tantangan mobile commerce, karena jaringan buruk mungkin untuk mengakses mobile commerce atau aplikasi commerce sangat sulit diaksesnya. Lalu ada keterbatasan dan ketahanan perangkat telepon seluler. Lalu selanjutnya kecepatan transfer data. Lalu di sini ada sistem pembayaran e-commerce. Yang pertama sistem pembayaran kartu kredit digital, yaitu memakai kartu digital kita, berarti ini
ke ATM terdekat untuk pembayaran secara online-nya. Mungkin untuk sistem pembayaran kartu kredit digital ini agak susah juga, terus dan agak ribet juga untuk kredit digital ini. Selanjutnya, dompet digital. Dompet digital itu seperti sekarang itu ada Dana, terus aplikasi Dana, terus aplikasi yang lainnya. Lalu ada sistem pembayaran mikro, sistem pembayaran digital dengan saldo terakumulasi, terus sistem pembayaran nilai tersimpan, uang tunai digital, sistem pembayaran rekan ke rekan, cek digital, sistem pembayaran dan penyampaian tagihan elektronik. Nah, mungkin untuk materi e-commerce cukup sekian dari saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.